Salam jumpa kembali. Kali ini kita bertemu kembali dalam program Yuk Belajar Agar Paham, yaitu mempelajari pelajaran sekolah Sabat kuartal yang kedua tahun 2020. Pelajaran kita dalam pertemuan kali ini judulnya adalah Alkitab Sumber Resmi Teologi Kita. Sebelum kita akan terus belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih oleh karena saat ini kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan, membuka lembaran firman Tuhan, belajar sekolah Sabat, agar kami paham tentang kebenaran firman. Berkati selama program ini berjalan, berkati saudara-saudaraku yang mendengarkan program ini agar mereka diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pelajaran kita pada pertemuan kali ini yuk belajar agar paham. Seperti tadi saya katakan, judulnya adalah Alkitab Sumber Resmi Teologi Kita. Ayat perenungan atau ayat hafalan dalam pelajaran kita ini adalah dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Yesaya pasal 8 ayat 20. Kalau saudara ada Alkitab di tangan sekarang, atau mungkin Alkitab saudara, Alkitab elektronik di HP, saudara boleh buka Yesaya 8 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Dalam bahasa Inggris, carilah pengajaran. Pengajaran itu adalah law. Bahasa aslinya pun adalah law, Torah. Kemudian kesaksian dalam bahasa Inggrisnya adalah testimoni. Dalam bahasa aslinya itu merujuk, bahasa Ibrani maksud saya, itu merujuk kepada kesaksian-kesaksian para nabi. Dengan demikian, Yesaya sedang berkata kepada kita, carilah Taurat dan tulisan-tulisan para nabi. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan Taurat dan tulisan para nabi, maka baginya tidak terbit fajar. Siapapun yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, siapapun yang akan mencari kebenaran firman Tuhan, maka ayat ini katakan, mereka harus mencarinya berdasarkan Taurat dan tulisan-tulisan para nabi. Jika tidak, maka tidak akan pernah terbit fajar dalam hidup mereka. Tidak akan muncul terang di dalam hidup mereka. Nah, apa yang dibahas sepanjang pelajaran kita satu minggu ini terkait kepada bagaimanakah gereja membangun, membentuk teologi yang diimani, diterima oleh gereja. Apakah gereja akan membentuk, membangun teologinya dipengaruhi oleh tradisinya, dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh pengalaman, atau dipengaruhi oleh akal pikiran? Ataukah gereja membangun teologinya, mendasarkan teologinya hanya kepada Alkitab saja? Tradisi, pengalaman, budaya, akal yang akan dibahas dalam pelajaran kita ini boleh saja mempengaruhi pola pikir seseorang, sekelompok orang, bahkan gereja di dalam membangun teologi. Itu sebabnya pelajaran kita hendak memberikan tuntunan bahwa di luar Alkitab tidak boleh menjadi dasar di dalam membangun teologi gereja. Meskipun budaya itu mungkin budaya Kristiani, tradisinya tradisi Kristiani, pengalamannya pengalaman Kristiani atau pengalaman rohani, bahkan mungkin manusia-manusia atau pikiran-pikiran yang digunakan adalah pikiran-pikiran dari orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus Kristus. Tetapi pelajaran kita katakan tidak bisa teologi itu dibangun hanya berdasarkan akan apa yang Taurat katakan dan kesaksian-kesaksian para nabi. Itulah Alkitab itu sendiri. Nah, pelajaran pertama tentang tradisi.
Yesus pernah berdialog atau berdebat dengan orang-orang Farisi oleh karena orang-orang Farisi lebih menekankan tentang tradisi daripada kebenaran Alkitab. Tradisi dibuat oleh manusia. Ya. Sudah pada tentu karena tradisi dibuat oleh manusia, maka bisa saja ada kekurangan, tidak sempurna, bahkan bisa saja bertentangan dengan Alkitab karena produk manusia. Nah, kisah ini terdapat dalam Markus pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kita tidak akan baca semua. Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Satu kali murid-murid pernah mereka makan tanpa cuci tangan. Lalu orang-orang Farisi menegur Yesus dan murid-muridnya karena makan tanpa cuci tangan. Menurut tradisi orang Yahudi, di ayat yang kedua, Markus pasal yang ke-7, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya, murid Yesus, makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Jadi kalau saya tidak basuh tangan, waktu saya makan, berarti tangan saya ini najis. Berarti yang saya makan pun menjadi najis. Sehingga kalau masuk ke dalam tubuh saya pun ikut-ikutan menjadi apa? Najis. Lalu aturan cuci tangan sebelum makan ini siapa yang buat? Ayat yang ketiga. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat apa? Nenek moyang mereka. Ingat, tradisi ini adalah adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Bukan diambil dari Alkitab. Tradisi kalau dilanggar bukan dosa. Apalagi kalau tradisi itu bertentangan dengan Alkitab. Lalu apa jawab Yesus? Orang Yahudi lebih menurut kepada tradisi daripada kepada Alkitab. Ini jadi masalah. Apa jawab Yesus dalam Markus pasal yang ke-7? Ya. Yesus katakan demikian, ayat yang ke-14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang apa? Yang menajiskannya. Yesus katakan bukan karena tidak cuci tangan, lalu saya makan maka tubuh saya jadi najis. Bukan. Yang keluar dari mulut saya lah yang menajiskan diri saya. Saya mau tanya sama saudara-saudara. Berapa kali saudara pernah makan tanpa cuci tangan? Maksud saya bukan makan nasi dengan lauk yang lengkap, bukan. Tetapi mungkin ada orang menawarkan saudara kue, ya, menawarkan kepada saudara mungkin makanan ringan. Lalu saudara katakan, oh tunggu sebentar ya, saya pergi ke toilet dulu untuk cuci tangan. Kelamaan saudara-saudara. Kuenya jangan-jangan sudah diserobot orang lain. Akhirnya kita makan juga. Ya berarti kita najis dong. Dalam Alkitab kenajisan itu bukan karena apa yang saya makan. Kenajisan itu terjadi apa yang saya keluarkan. Itulah perkataan perbuatan kita ini. Nah, Yesus tegur. Jadi tradisi kalau dibiarkan bisa mempengaruhi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi di sisi yang lain, tradisi bisa dibangun. Bagaimana caranya? Ini berdasarkan Alkitab. Kita bisa membangun tradisi berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan ajaran manusia. Paulus pernah mengajarkan tradisi. Itu ayatnya dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Kepada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Mari kita lihat 2 Tesalonika 3 yang ke-6. Hampir mirip bunyinya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Apa kata Rasul Paulus? 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi Paulus katakan kamu harus menuruti ajaran. Saya mau kasih istilah yang lain, kamu harus menuruti tradisi yang kuajarkan, kata Paulus, tapi berdasarkan Alkitab.
Tradisi apa itu? Tradisi sorga. Manusia membuat tradisinya sendiri, yaitu tradisi manusia yang tidak berdasarkan Alkitab. Paulus membangun sebuah tradisi yang berdasarkan Alkitab. Itu sebabnya saya kasih istilah tradisi sorga. Tradisi manusia itu tidak memiliki wewenang di dalam membentuk sebuah teologi. Tradisi sorga itu mempunyai wewenang dalam membentuk sebuah teologi. Karena tradisi sorga itu dasarnya adalah Alkitab. Sebagai contoh saya kasih. Kebaktian pagi dan petang itu adalah tradisi sorga yang dasarnya Alkitab. Orang Israel melakukan korban pagi dan korban petang setiap hari di buku Perjanjian Lama. Datang ke gereja pada hari Sabat itu adalah sebuah tradisi yang dibangun di dalam Alkitab, khususnya yang dicontohkan oleh Yesus dan rasul-rasul. Tapi mungkin ada tradisi-tradisi yang dimiliki oleh gereja yang sebenarnya tidak ada dasarnya di Alkitab. Dan kalaupun itu kita tidak lakukan, ya tidak ada masalah karena itu bukan dosa. Tetapi kalau itu adalah tradisi sorga, maka kalau kita tidak lakukan, ya itu dosa. Karena itu adalah tradisi sorga yang dibangun berdasarkan apa? Alkitab. Karena inti tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang kedua adalah tentang pengalaman. Bagaimana? Pengalaman. Pengalaman ini baik jasmani, pengalaman secara hidup biasa, dan juga pengalaman rohani. Secara pengalaman rohani memang kita memiliki keistimewaan karena kita bisa mengalami pengalaman rohani yang luar biasa dengan siapa? Dengan Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat tentang pengalaman rohani dengan Tuhan. Dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat. Ya, Roma pasal 2, ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Di sini ada pengalaman rohani menerima pengampunan. Di sini ada pengalaman rohani menerima kemurahan Allah, menerima kesabaran Allah, menerima kelapangan hati Allah, dan akhirnya semuanya itu menuntun kepada pertobatan kita. Ini pengalaman rohani, saudara. Dan ini bagus, ini penting, ini perlu. Kalau kita tidak punya pengalaman rohani bersama Tuhan, menerima kesabarannya, menerima kuasanya, menerima berkatnya, menerima pengampunan yang menuntun kita kepada pertobatan, ya itu berarti kita tidak punya iman sama sekali, tidak punya sebuah perjuangan atau perjalanan iman karena tidak punya pengalaman. Nah, coba kita bandingkan dengan Titus pasal 3 ayat yang keempat dan yang kelima. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini pengalaman rohani bagaimana orang dituntun untuk bertobat dan dia menerima siapa? Menerima Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah apakah boleh pengalaman baik jasmani dan pengalaman rohani sekalipun menjadi dasar untuk kita membangun sebuah teologi? Hal yang pertama yang saudara harus ingat adalah pengalaman itu juga terkait kepada pikiran, perasaan. Nah, pikiran dan perasaan manusia ini tidak lagi murni. Pikiran dan perasaan manusia ini tidak lagi kudus, oleh karena manusia itu sendiri sudah dikuasai oleh apa? Oleh dosa. Pikiran dan perasaan manusia ini yang menghasilkan pengalaman-pengalaman itu sudah terbatas. Sehingga kita tidak bisa mendasarkan membangun sebuah teologi berdasarkan pengalaman, meskipun itu pengalaman rohani sekalipun. Bahkan pengalaman bisa menipu kita, saudara-saudara. Ya. Akhir-akhir ini banyak orang yang berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan, dia mendapatkan sebuah mimpi, atau bahkan dia dibawa secara fisik oleh Tuhan melihat apa yang terjadi di neraka. Nah, pertanyaannya adalah apakah neraka itu sudah ada sehingga Tuhan membawa orang-orang untuk melihat neraka? Neraka baru ada waktu nanti Yesus datang yang ketiga kali. Kalau saudara baca buku Wahyu, waktu Yesus datang yang ketiga kali setelah 1000 tahun,
maka orang jahat akan dibangkitkan, setan dilepas dari rantainya selama 1000 tahun, dan akhirnya Tuhan akan membinasakan setan dengan semua pengikutnya dan orang-orang jahat dengan api neraka. Itu baru ada api neraka. Nah, kenapa orang sudah dibawa Tuhan melihat api neraka? Lalu yang kedua, kira-kira apa tujuan Tuhan membawa orang melihat neraka? Kenapa nggak dibawa melihat sorga? Apakah Tuhan berencana membawa orang ini nanti ke neraka sehingga dia diizinkan untuk melihat-lihat dulu bagaimana neraka itu? Atau dengan dia melihat-lihat neraka maka dia akan bertobat? Apakah saya bisa mendasarkan pengalaman rohani saya ini sebagai dasar bahwa doktrin, teologi tentang neraka, neraka sudah ada. Dan orang-orang sekarang dibakar di neraka. Padahal neraka itu belum ada, saudara-saudara. Itu sebabnya pengalaman rohani pun harus diuji oleh Alkitab. Pengalaman rohani tidak menjadi dasar teologi. Pengalaman rohani harus diuji dengan Alkitab. Nah, poin yang ketiga tentang budaya. Nah, budaya juga adalah produk atau hasil dari pikiran, pengalaman, kebiasaan dari apa? Dari manusia. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari mana? Dari dunia. Yohanes katakan jangan kita mengasihi dunia. Mengasihi dunia ini salah satunya adalah tentang budaya. Tadi saya katakan budaya itu adalah produk manusia. Budaya itu adalah produk dari manusia yang memiliki keterbatasan, yang dikuasai dosa, sehingga boleh saja dan pasti budaya yang dihasilkan manusia itu ada yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Budaya itu tidak jauh beda dengan sebuah tradisi. Ya. Pelajaran kita katakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah Alkitab berada di atas budaya. Dari semua suku, kekuasaan, status sosial yang ada di atas bumi ini. Kalau saudara dan saya diperhadapkan dengan budaya dan kebenaran Alkitab, walaupun budaya itu tidak bertentangan dengan Alkitab, tetapi di saat yang sama saudara harus memilih mana yang saudara harus pilih. Maka sebagai pengikut Tuhan kita akan memilih untuk melakukan yang diminta oleh Alkitab. Bukan yang diminta oleh budaya. Meskipun budaya itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab lebih tinggi dan lebih utama dari apa? Dari budaya kita. Budaya seperti ciptaan Tuhan lainnya sudah dipengaruhi oleh dosa. Akibatnya budaya juga berada di bawah penghakiman Allah. Beberapa aspek budaya kita mungkin selaras dengan iman. Tetapi kita harus selalu berhati-hati untuk membedakan antara budaya dengan kebenaran Alkitab. Roh Nubuat katakan demikian, Ellen G. White. Para pengikut Kristus harus terpisah dari dunia dalam prinsip dan minat. Tetapi mereka tidak boleh memisahkan diri dari dunia. Juru selamat senantiasa berbaur dengan manusia. Bukan untuk mendorong mereka dalam apapun yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Tetapi untuk meninggikan dan mempermuliakan mereka. Berhati-hati kita dengan budaya kita masing-masing. Ya. Budaya itu ada baik. Budaya itu perlu. Karena kita ini tinggal di masyarakat. Tetapi ketika budaya itu tidak cocok dengan Alkitab, kalau kita tidak lepaskan budaya itu, maka kita akan terbawa dengan budaya itu untuk memahami Alkitab yang setelah itu menghasilkan pemahaman teologi. Poin yang keempat, yang ketiga disampaikannya tentang akal. Akal juga adalah sesuatu yang tidak sempurna lagi. Akal yang menghasilkan berpikir logika, yang menghasilkan perasaan, itu juga sudah dikuasai oleh dosa. Sehingga manusia tidak bisa
bergantung kepada akal di dalam membangun teologi, membangun apa? Dasar kepercayaan. Dalam akal ada nalar. Nalar harus sesuai dengan iman, kalau tidak nggak bisa. Dalam akal ada pikiran. Pikiran harus disesuaikan dengan Alkitab, dengan iman. Kalau enggak bisa. Akan menjadi menyimpang nanti ketika kita mencoba membangun atau memahami teologi kita. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5 dan ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. 2 Korintus 10 ayat 5 dan 6. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi apa? Sempurna. Apa kata Paulus? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran ini harus diserahkan kepada Kristus. Harus ditaklukkan kepada Kristus. Pengalaman, tradisi, budaya, ini harus ditundukkan, ditaklukkan, diletakkan di bawah kaki Kristus. Karena semua ini adalah produk manusia. Nah, itu sebabnya Amsal Salomo, ya, dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7, ayat ini sangatlah familiar bagi kita, tapi saya akan tetap membukakan Alkitab untuk membacakannya kepada saudara. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Akal ini harus dimulai dengan apa? Dengan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan apa? Dan didikan. Kalau akal saya tidak lagi takut akan Tuhan, kalau akal saya tidak menerima lagi Alkitab ini sebagai ilahi manusia, maka saya akan membuat pemahaman doktrin yang ya terserah saya. Nah, itu sebabnya perlu berhati-hati kita terhadap apa? Terhadap penggunaan akal di dalam kita memahami apa? Kebenaran Tuhan. Akal harus ditundukkan kepada Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kalau kita sudah tundukkan akal ini kepada Tuhan, maka hikmat dari sorga akan datang kepada kita. Nah, topik yang terakhir adalah tentang Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya dasar untuk membangun teologi gereja. Bukan tradisi, bukan budaya, bukan pengalaman rohani sekalipun, bahkan bukan akal sekalipun. Karena keempat-empatnya, sekali lagi saya ulang, tidak sempurna, terbatas, bahkan sudah dikuasai oleh dosa. Keempat-empatnya adalah produk manusia yang juga dikuasai oleh dosa. Nah, itu sebabnya satu-satunya yang bebas, yang bukan produk manusia, yang tidak mengalami kekurangan, yang tidak mengalami kecacatan, yang sempurna adanya hanya ini. Kalau saudara mau bicara teologi, kalau saudara mau bicara ilmu duniawi, ya boleh saja pakai akal, pakai budaya, pakai pengalaman, pakai tradisi. Tapi kalau mau bicara ilmu sorga, maka saudara dan saya hanya gunakan apa? Alkitab. Dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-46 dan ayat ke-47. Mari kita lihat apa nasihat dari Yohanes. Yohanes pasal 5, ayat 46-47. Jangan kamu menyangka, ayat yang ke-46, maaf. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yesus katakan apa? Kalau kamu percaya kepada Musa, kalau kamu menerima perkataan firman Tuhan, maka kau akan menerima juga perkataanku. Tetapi kalau kamu menolak perkataan Musa, berarti kau akan menolak apa? Menolak perkataanku, kata Yesus.
Kalau kamu tidak percaya kepada Musa, maka kau tidak akan percaya kepadaku. Karena Musa menuliskan tentang aku. Jadi apa yang dikatakan Alkitab, itulah kebenaran. Yesus merujuk kepada perjanjian lama, sehingga Yesus katakan, kalau kamu menerima apa yang Musa katakan, maka engkau akan menerima apa yang aku katakan. Kalau kau menerima apa yang Musa tuliskan, percaya kepada tulisan yang tuliskan Musa, maka engkau akan percaya kepada apa? Kepada apa yang aku katakan, kata Yesus. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38 ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Perhatikan baik-baik. Yesus katakan, kalau kau menerima, percaya kepada apa yang dikatakan oleh kitab suci, maka kau akan percaya tentang aku. Jadi Alkitab ini dasarnya. Ada teologi, ada doktrin. Ya, harus ke sini kembali. Ada banyak gereja di dunia ini. Saya tidak mau katakan mana yang benar, mana yang salah. Saudara tinggal kembali kepada Alkitab. Apakah doktrin gereja itu didasarkan kepada Alkitab? Atau di sana masuk tradisinya? Atau di sana masuk budayanya? Atau di sana masuk pengalaman-pengalaman rohani yang belum tentu sesuai dengan Alkitab? Atau di sana masuk betul-betul akal saja yang dipakai di dalam membangun sebuah doktrin? Logikanya saja yang dipakai di dalam membangun sebuah doktrin. Tapi puji Tuhan, kenapa? Oleh karena Roh Kudus bisa bantu kita. Roh Kudus bisa tolong kita untuk menyingkirkan itu budaya, tradisi, pengalaman, ataupun akal itu. Dan Roh Kudus akan tuntun kita untuk menemukan kebenaran. Itu sebabnya kalau kita baca Alkitab, maka pikiran ini harus dikosongkan. Jangan kita bawa tradisi kita. Jangan kita bawa pengalaman-pengalaman rohani kita. Karena pengalaman rohani setiap orang berbeda-beda. Jangan kita bawa budaya kita. Karena budaya adalah produk manusia, bukan produk surga. Jangan kita bawa akal kita, karena memahami Alkitab, memahami doktrin, memahami kebenaran, menggunakan akal, maka saudara dan saya bisa saja menyimpang dari apa? Dari kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk menutup kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu yang kita sudah pelajari ini, maka saya akan bacakan ada sebuah statement di sini ya. Tradisi, pengalaman, budaya, akal, dan Alkitab semuanya ada dalam refleksi kita atas firman Allah. Pertanyaan yang sangat menentukan adalah, manakah dari antara sumber-sumber ini sebagai kata terakhir dan yang memiliki wewenang tertinggi dalam teologi kita? Apa jawabnya? Kata terakhir, Alkitab. Yang paling tinggi wewenangnya, Alkitab. Meneguhkan Alkitab adalah satu hal. Tetapi membiarkan Alkitab melalui pelayanan Roh Kudus akan memberi dampak serta mengubah kehidupan adalah satu hal yang lain lagi. Oke? Meninggikan Alkitab, membiarkan Alkitab melalui pelayanan Roh Kudus, itu adalah dampak yang lain dari Alkitab sebagai apa? Firman Allah yang datang kepada manusia melalui pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Biarlah kiranya pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini boleh menambah pemahaman kita tentang bagaimana gereja mendasarkan, membangun teologinya hanya berdasarkan Alkitab, tidak berdasarkan budaya atau bahkan tradisi-tradisi, bahkan tradisi gereja sekalipun, atau budaya gereja sekalipun, atau bahkan pengalaman rohani atau akal kita, tetapi hanya mendasarkan kepada apa? Kepada Alkitab. Mengapa? Karena kita belajar ilmu sorga, kita belajar ilmu keselamatan. Jadi harus pakai apa? Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena saat ini kami sudah belajar dan kami sudah paham bahwa teologi, doktrin
gereja dibangun, didasarkan hanya pada Alkitab saja. Bukan kepada tradisi, bukan kepada budaya, akal, pengalaman kami manusia yang berdosa ini, yang serba terbatas, yang tidak sempurna. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh memahami. Siapa tahu pemahaman teologi kami masih dipengaruhi oleh budaya, tradisi, pengalaman, bahkan akal kami. Tetapi biarlah Roh Kudus akan menyingkirkannya dalam hati kami, sehingga Roh Kuduslah yang akan menuntun kami untuk masuk ke dalam kebenaran dan menemukan kebenaran, sehingga kami akan mencari hukum Taurat dan kesaksian para nabi sebagai dasar pemahaman kami, agar terbitlah terang di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di dalam pelajaran kita selanjutnya. Yuk belajar agar paham. Tuhan memberkati.